Hai, Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Aku harap kalian baik-baik saja. Dan tema kali ini memang kita pick a pile, tapi jangan takut pick a pile-nya karena merata. Karena aku membacakan 10 aspek yang terjadi dalam kehidupan kamu. Ya, aku sengaja tidak memberikan pertanda. Aku hanya buka dua, kiri dan kanan. Ini sekali bacaan banyak banget, jadi sayang banget kalau kalian lewatkan atau skip ya, karena dari satu penjelasan ini aku bisa lama banget jelasinnya ya, dari satu file. Silakan dipilih kiri atau kanan, oke? Nanti kalau misalnya sudah pilih kiri atau kanan, tidak boleh pindah ke sisi satunya ya. Kalau satunya misalnya kurang bagus, kamu pindah gitu, nggak bisa, harus pilih salah satu saja. Aku mulai dari sekarang, 10 detik dari sekarang, silahkan dimulai. Oke, 10 detik sudah aku tutup. Kalau misalnya butuh tambahan waktu, silahkan kalian langsung di pause video ini, pilih lagi sebelum aku masuk ke tahapan selanjutnya. Untuk tahapan selanjutnya, aku akan mulai dari file sebelah kiri, kemudian selanjutnya yang terakhir file sebelah kanan. Kalau kalian misalnya tidak dalam Premiere, nonton Premiere, kalian bisa lihat ke deskripsi video, nanti di situ ada timelinenya ya, ada pilih waktunya, jadi kalian gak usah nonton yang pertama gitu ya. Oke, sekarang aku akan mulai, ditunggu ya. Ini kita aku sudah atur sedemikian rupa ya teman-teman, dan kita akan mulai membaca untuk kamu yang memilih file di sebelah kiri. Kita akan lihat dulu, ini timeline kamu ya, ini ada 10 plus 1, jadi aku akan coba untuk buka dari energi pertama dulu ya, 10 aspek, ini energinya. Oke teman-teman, kita punya kartu pick, ini terkait sama kehati-hatian kamu ya. Ini PR-nya adalah keserakahan sih sebetulnya untuk yang sebelah kiri. Hati-hati dengan namanya keserakahan, karena sumber di tengah ini itu akan merepresentasikan ke-10 kartu yang mengelilinginya. Kita akan mulai dari poros 1 dulu. Oke. Kita akan mulai dari poros sebelah kiri dulu ya. Kita akan mulai dari perwakilan diri kamu. Tuh. Kamu sebetulnya ini ada gambar domba ya. Domba itu biasanya direpresentasikan dengan kartu dengan zodiak Aries ya. Nah, ini Ram. Stubborn, kamu adalah orang yang tidak kau sadari adalah seseorang yang memang agresif dan keras kepala. Dimana keras kepalanya itu sering sekali terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian ketika kamu sudah di tengah-tengah nih, saking buru-burunya, kadang itu suka ngebuat kamu itu kayak ragu ya, karena di sini ada kartu High Priestess, Two of Swords. Ini intinya kamu tuh kayak ada keraguan, dimana keraguan itu atas keputusan yang sudah kau buat sebelumnya. Bisa jadi di tengah-tengah itu kamu menyesal. Nah, terakhir, kamu tuh sering banget ketika sudah membuat keputusan ya, nih, karena ada sifat ini dalam diri kamu, maka ada kartu full ya. Kartu full ini menunjukkan adanya terjun bebas karena terburu-buru buat keputusan ya. Akhirnya di tengah-tengah itu kamu sadari bahwa itu merugikan kamu. Yang ketiga, kadang-kadang sudah terlambat karena sudah dijalani.
Kadang-kadang kamu bertahan pada situasi yang gak ngenakin kamu karena kamu sudah ada komitmen di awal. Kamu bisa tuh kayak menjanjikan sesuatu dan lain-lain, ya. Jadi makanya di sini ini adalah buat kamu juga untuk lebih melek lagi gitu ya. Lebih melek itu dalam arti coba deh nggak usah terlalu terburu-buru dalam kehidupan kamu, karena saat ini kondisinya kamu tuh lagi kayak terburu-buru ya. Ini menceritakan kondisi kamu sekarang. Kemudian yang kedua, ini kita searah dengan zodiak loh sebetulnya. Ini dari kalau kita lihat chart ya, ada Aries, Taurus, Gemini, sebetulnya seperti itu. Itu mewakili sifat masing-masing. Yang kedua, sumber atau masalah keuangan kamu yang akan kau hadapi, ya. Nah, teman-teman, kau di sini akan bekerja sangat keras lagi, gitu. Jadi kalau aku bilang selama kamu masih ada kerja keras, maka nggak ada yang perlu dikhawatirkan dengan keuangan kamu, ya. Di sini ada kartu Queen of Wands menunjukkan bahwa kerja keras kamu itu kamu lakukan dengan usaha dan kegigihan kamu sendiri. Yang kedua, hasilnya apa? Hasilnya kalau kamu gigih dengan apa yang sudah kau lakukan, dengan resiko yang memang kau terima ya. Aku ngelihatnya apa yang telah kau keluarkan, apabila itu terkait pekerjaan ini dengan kebaikan ya, dan gak aneh-aneh, kamu akan dapat timbal balik keuntungan yang berlipat ganda. Kemudian di sini ada kartu Two of Wands, artinya dari pekerjaan yang memang sudah kau lakukan stabil ya, kayak meja ini stabil ya, bekerja keras stabil. Intinya kamu akan melihat sebuah peluang ya. Ada peluang apa, nanti kamu samber. Nah ini bisa aja kerja keras kamu ini aku simpulkan membawakan hasil, dan nanti kalau misalnya memang hasilnya itu ada, kau nanti akan punya bidang baru. Itu yang aku lihat ya. Kamu akan ekspansi dari hasil yang sudah kau dapatkan sebelumnya, hasil dari keuntungan kamu. Mental kamu, kartu ketiga, mental kamu seperti apa? Tuh, kamu banyak stres teman-teman. Kamu tersakiti secara fisikali dan mental. Kamu butuh liburan. Serius, kamu butuh liburan. Ini aku ngerasain ada sesuatu yang membuat kamu tuh sakit, membuat kamu jenuh ya. Pertama, mungkin ini adalah masalah keuangan. Kamu butuh banget liburan teman-teman, karena kamu tuh punya harapan, punya rencana yang itu belum pasti terjadi ya. Kau yakini akan terjadi tapi belum pasti, tapi kamu udah mikirnya tuh udah kayak jauh-jauh hari gitu loh. Itu terlalu. Nah, ini kamu melihat sesuatu rencana yang mengikat. Apa itu? Apakah kamu bicara mengenai masalah apa? Kemelekatan, masalah cinta, masalah apa di sini? Kalau saya lihat ya, aku melihat seperti kayak ada 3 tangan. Berarti terkait masalah materi bisa jadi, terkait masalah kamu relationship dengan teman, dengan pasangan ya, dimana mungkin ada yang menggantungkan sesuatu sama kamu, sehingga di sini kamu tuh kayak melekat sama dia dan kamu mungkin tersakiti dikarenakan hal ini. Saya nggak tahu, tapi kayak ada kemelekatan yang bisa dari materi, bisa dari energi, bisa dari effort, kerja keras atau apapun. Ini yang melibatkan orang lain juga ya. Dan di sini ada kemelekatan. Apakah di sini kamu dibebani lebih banyak atau kamu terbebani sehingga kamu di sini stres secara pikiran gitu ya. Atau kalian jangan-jangan bisa jadi terlibat kisah cinta segitiga. Udah itu kalian di sini merencanakan sesuatu ya, dimana rencana itu ternyata zong. Bisa jadi karena di sini aku ngelihatnya
physically atau mentally kena nih. Kenapa gitu? Ini terkait dengan bisnis atau asmara. Bisa jadi dua hal yang bisa kita ambil ya. Coba dalam hal ini dari kamu sendiri harus bisa tahu mana sih sebenarnya kemelekatan yang merugikan dan kemelekatan yang memang cuan gitu loh teman-teman. Kalau ini sudah kena physically dan mentally berarti kena mental dong, iya kan? Secara physically mental kamu nggak baik-baik saja. Ingat, kartu ini sumbernya adalah dari ego dan keserakahan gitu. Ego dan keserakahan bisa buat kita baik, lebih maju. Ego, aku bekerja keras supaya kaya, itu ego. Tapi keserakahannya kita nggak tahu. Di balik ego itu kamu melakukan apa saja untuk mendapatkan ini, dan akhirnya kena mental sendiri ya. Jadi nggak usah lah kayak terlalu mengejar seseorang, atau ibaratnya kayak mengejar sesuatu yang sebetulnya ini nggak pasti, cuman rencana-rencana aja. Mungkin ada janji-janji manis yang kau terima, kita nggak pernah tahu ya. Ini bisa ranah bisnis, bisa ranah pribadi kamu. Kita lanjut ya kartunya. Kemudian kita akan lihat mengenai keluarga. Family. Kalau masalah keluarga, aku ngelihatnya energinya sudah membaik. You will be shown the way. Nah, ada kehangatan di keluarga kamu, ada sesuatu yang memang sudah harusnya kau jalani dari dulu ya. Aku lihat ada sukacita di sini mengenai keluarga. Kalau kamu dalam kondisi keluarga yang tidak harmonis ya, ini mulai akan mendekatkan kembali. Karena kenapa? Dikala kamu kena mental, kena fisik dan lain-lain, yang kau ingat adalah tempat kau pulang adalah keluarga ya. Kembali lagi ke keluarga. Di sini masalah-masalah keluarga kau akan hadapi dengan tenang gitu ya. Dan di sini ada sukacita. Jadi aku lihat energinya seimbang. Ada timbal balik dari keluarga kamu. Ini menunjukkan ada yang sayang sama kamu dari sisi keluarga, bukan dari sisi orang lain. Entah itu anak, entah itu suami, entah itu bapak, ibu, saudara. Ini akan membaik ya. Mereka memaklumi kalau kamu di sini memang agak greedy atau memang agak keras, serakah, ego. Mereka paham ya, jadi nggak ada masalah dari keluarga. Kemudian kita lihat dari kreativitas kamu. Dari kreativitas ya, kita akan lihat di sini. Oke, kita akan lihat home family. Ini aku minggirin ya teman-teman, biar kita tahu bahwa ini sudah terbaca. Kita akan masuk home atau family ya. Home atau family. Sorry, kreativitas yang ada sama kamu. Ini kreativitas. Nah, teman-teman, kamu sebaiknya nggak usah ngide dulu deh ya. Dari kondisi kamu yang sekarang ini, kamu tuh lagi pengen mau semuanya. Saran saya ya, terutama di tahun ini, nggak usah terlalu ngide dulu. Sekarang ini nggak perlu ngide. Kenapa? Karena yang kau lakukan itu akan banyak sekali hambatan dan itu berat buat kamu. Apalagi di sini ya, aku ngelihatnya mengenai kreativitas kamu ya. Orang itu lagi nggak tertarik gitu loh. Atau bisa jadi ide kamu tidak diterima gitu. Misalnya kamu punya bos atau punya apa, nggak usah ngide. Kamu mendingan ngerjain aja, karena mereka bilang kamu tuh sudah kayak berat gitu loh. Kayak mereka kayak nggak yakin kalau kamu bisa menghandle ini. Jadi nggak usah berambisi untuk memberikan masukan dulu atau mengerjakan hal yang baru dulu. Sebaiknya kamu konsentrasikan dengan hal-hal yang memang sekarang ini sudah berjalan. Karena kalau aku lihat kamu terlalu ngide,
berkreativitas tanpa batas saat ini itu bukan waktu yang tepat. Yang ada di sini ya, kamu disuruh menjalankan apa yang sudah terjadi, yang sudah berjalan, dimana balikin dulu nih kepercayaan orang sama kamu, memperlihatkan kembali kualitasmu, memperlihatkan kembali bahwa kamu mampu untuk berhasil dengan yang kau jalani sekarang. Jadi nggak usah kalau gagal tiba-tiba pindah bisnis baru, pindah ini baru, pindah itu baru. Jangan ngide, jangan ada ide. Seberat-beratnya dijalani dan dibuktikan dulu. Oke? Yang tadi aku beresin ya, soalnya biar nggak banyak numpuk teman-teman. Karena banyak banget yang udah terbuka kan ya. Ini adalah kartu kelima mengenai kreativitas, sudah terbuka. Kemudian kita akan lanjut lagi, biarkan enak ini ya, kayak gini kan bersih, clean. Kita akan lanjut lagi untuk kartu ke-6. Kartu ke-6 itu mengenai pekerjaan, kemudian apa yang bisa dikerjakan, sesuatu yang bisa kau kerjakan secara fisik. Nih teman-teman, nih, doing something risky, taking chance. Oke. Tidak usah beride, tetapi kau harus mencoba untuk mengerjakan sesuatu. Ini bukan ide ya, tapi mengerjakan sesuatu yang mungkin berbeda. Gini, misal kamu mungkin usahanya buat kerajinan gitu ya, buat kerajinan. Biasanya kan buat kerajinan tuh misalnya kayak patung-patung gitu. Memang ini masih sama fokusnya, contoh, tapi kamu buatnya mungkin tempat lilin ya, dalam bidang kamu, tapi ambil resiko lebih yang akan kau jalani ya. Ambil sesuatu yang resikonya sedikit. Nah, yang kau kerjakan sekarang ini ya, sesuatu yang memang kau sudah mampu. Masa sih kamu tuh nggak punya hobi? Masa sih kamu nggak punya kegiatan lain selain main pekerjaan kamu? Atau kalau misal kamu yang belum kerja, kamu tuh berpikir harus apa? Nekat dulu, kerjakan sesuatu yang memang bisa kau kerjakan. Karena kenapa? Kalau misalnya kamu bisa mengerjakan dan melawan rasa malas kamu, melawan ego untuk melebihi limit kamu, ya, ini saatnya kamu fokus untuk melebihi limit kamu pokoknya. Apapun yang kau kerjakan, mungkin itu ditentang orang, mungkin orang nggak suka dengan apa yang kau lakukan, tetapi di sini ingatlah, semua keputusan itu tergantung sama kamu. Sukses atau enggaknya yang kau kerjakan, kreativitas apa yang kau kerjakan di sini. Maka ada kartu Queen of Pentacles. Ini insya Allah akan tercovering semua. Asal kau berani melakukan hal yang beda, tetapi bukan ide baru ya. Ide baru nggak usah terlalu berimajinasi. Tapi lakukan yang bisa kau kerjakan, itu di upgrade skillnya. Misalnya kamu admin gitu kan, kamu hanya sebagai admin, terus kamu di sini coba untuk sekolah lagi yang masuk ke manajemen mungkin ya, kita nggak tahu, sekolah-sekolah kayak gitu tuh mungkin membantu upgrade skill kamu nanti. Oh, ini dia juga bisa memanage, dia bisa ini. Jadi kayak sekali mendayung langsung 2-3 pulau terlampaui. Itu yang harus kau lakukan teman-teman. Bekerja lebih keras walaupun memang pekerjaan itu mungkin dianggap sebelah mata sama orang lain, tetapi di sini aku melihat kau penuh sekali dengan keberkahan. Oke, selama kau berani untuk maju. Ini yang paling penting, yang paling sakral nih, pembacaan kartu nomor 7. Ya, 7 itu kita lihat di sini mengenai apa yo yang kalian tunggu-tunggu.
cinta. Cinta yang kau hadapi sekarang mengenai cinta kamu adalah, I'm sorry to say teman-teman, tapi di sini ada temporary situation. Ada sesuatu yang sementara ini sedang berjalan. Kita akan lihat itu. Bisa baik, bisa buruk. The Emperor. Wah, ini hubungan kamu dengan si dia sepertinya stagnan. Empress dan The Hierophant. Oke, aku bisa bilang gini, kalau dalam hal cinta ya. Kalau dalam hal cinta, aku cuma bisa bilang bahwa kondisinya adalah kalau kamu di sini merasa dia dingin, cuek, atau memang kalian harus diem-dieman dulu, maka ini tuh hanya sementara. Ada kemungkinan ya teman-teman, kondisinya tuh akan kembali membaik gitu. Karena di sini ada temporary situation, berarti ada sesuatu di sini yang tidak berjalan terus-terusan. Kita nggak pernah tahu nih ke depannya gimana, karena ada kartu Emperor. Emperor itu ibaratnya hubungan yang stagnan. Ada kartu Empress, mungkin diem-dieman tetapi nyaman gitu loh. Ini untuk diri kalian juga, untuk dia dan kamu. Mungkin memberikan ruang, aku lihatnya. Untuk apa? Kebaikan bersama. Ini yang terbaik. Sementara ini, mungkin kalian berdua itu hubungannya bersih tegang. Tetapi percayalah, kondisi ini itu hanya sementara, teman-teman. Yang aku lihat ya. Karena sebetulnya pada dasarnya, ya seseorang di sana yang mungkin berlaku ini tuh dia tuh kayak apa ya, ada perasaan galau, ada perasaan mungkin kangen, rindu dan lain-lain, tetapi memang kesendirian atau ruang itu yang dibutuhkan sekarang. Dan percayalah, kondisi cintamu di sini ya, maupun itu baik atau buruk, percayalah keburukan itu datang hanya sementara. Berarti akan ada sebuah kebaikan di sini. Oke? Ingat, ini energi kamu adalah greed. Kamu harus melawan ego kamu dari semua ini loh. Ya, sekarang kartu ke-8. Kartu 8 begini, ada archway, ada new opportunity. Kemungkinan baru ya, kesempatan baru. Wow, teman-teman, ini pas banget loh. Ini mengenai apa? Chance. Ada kesempatan baru yang terbuka untuk kamu. Kita lihat ya, saat ini. Yang baru untuk kamu. Teman-teman, kamu akan memiliki kesempatan ya, selama kamu sekarang ini diam ya. Aku ngelihat ada sebuah perputaran kebaikan, dimana perputaran kebaikannya ini itu kamu lepas dari masa sulit apapun itu. Nih, ada kartu tower ya, ada kartu tower, ada kartu wheel of fortune, ada kartu hermit. Aku bilang selama kamu ada perputaran dari kondisi buruk, kondisi berjalan ya, itu akan ada jalan keluar. Misalnya kamu lagi ngerjain apa nih sekarang, sesuatu yang sulit, ini terkait sama kehidupan kamu, ada kesempatan baru yang muncul, dan ini seketika teman-teman. Jadi kamu kayak tiba-tiba diem, kamu akan mendengar kabar, dimana kabar itu mungkin bagus buat kamu ya. Mungkin ini bukan cinta, tetapi ada peluang baru
offering yang akan ditawarkan sama kamu. The Magician. Tiba-tiba apa nih yang terbuka jalannya? Wow, uang teman-teman. Aku ngelihat di sini akan ada rezeki nomplok ya, dari mungkin project yang sudah lama kau jalani. Mungkin bisa jadi ini adalah kayak reward buat kamu akan mendapatkan reward. Ini mungkin serasa nggak mungkin gitu loh, tetapi ini yang akan terjadi. Aku ngeliat hidup kamu di sini secara materi dan lain-lain kecuali cinta ya. Situasinya nggak mungkin kalau cinta gitu. Ada hal yang kau dapatkan dikala kau sekarang ini mungkin lagi mencoba untuk menata hidup. Ada kesempatan baru teman-teman ya. Jadi aku melihat ada jalan yang terbuka, ada kemungkinan dan jalan yang terbuka di sini. Ini keren banget buat kamu. Kemudian kita masuk ke kartu 9. Sebelum kita akhiri di kartu 10, aku akan buka untuk kartu 9. Kita bicara mengenai spirituality kamu ya. Spirituality kamu seperti apa? Kita akan lihat. Wow, ada dog teman-teman. Teman-teman, kamu akan dilindungi dengan guide ancestor, atau kalau kita bilang tuh kita punya spirit guide di sini. Ini ada kartu The World ya. Mereka akan menemani kamu dalam situasi-situasi melepaskan. Kemudian aku ngelihat tuh hubungan-hubungan yang misalnya gini. Kamu ada nggak sih, misalnya kamu berhubungan dengan orang yang berkaitan dengan banyak orang yang menyakitkan. Mereka akan mengguidance kamu tuh untuk keluar dari keriuhan kamu menghadapi orang-orang. Ya karena kita lihat ada kartu Three of Cups nih. Ayo, mungkin ada yang cinta segitiga atau hubungan-hubungan yang tidak tentu melibatkan orang lain. Kalau kamu berhadapan dengan orang seperti ini, maka jujur aja teman-teman, semesta itu akan memberikan kamu jalan keluar. Ini agak aku sensor ya, soalnya gambarnya takutnya kena dolar kuning. Nih, ada kartu The World ya. Kartu The World itu adalah pelepasan. Saya melihatnya kamu akan melepaskan dari orang-orang yang ribet. Dan di sini aku lihat ada kartu Five of Swords ya. Orang-orang yang mungkin memanfaatkan kamu, mencari keuntungan dari kamu, itu akan dilepaskan secara spirit. Jadi mereka hempas atau mundur secara sendirinya. Segala macam yang tertutup itu akan mulai terbuka. Dan kita akan lihat di sini terakhir, ini adalah mengenai ambisi kamu. Apa yang kau ambisikan, hati-hati dengan sekali lagi greed, keserakahan, target. Oke, teman-teman, ambisi kamu adalah sesuai dengan harapan kamu ya, apapun yang kamu kerjakan, karena kamu adalah orang yang memiliki sisi oriented, kamu berpatokan sama hasil. Kita akan lihat di sini. Wow, teman-teman, saya ngelihatnya akhirnya kamu mendapatkan keadilan dari apa yang sudah kau kerjakan. Kau akan mendapatkan kebahagiaan secara personal. Rasa sakitmu itu akan tergantikan dengan keadilan. Apapun yang tidak adil dengan hidup kamu, misalnya dari karir dan lain-lain ya, ada kemungkinan teman-teman kamu akan dapat jabatan, kamu akan naik kelas. Dan di sini jujur aja mungkin penghasilan kamu akan lebih meningkat. Ambisi dan karir kamu itu bagus banget karena kerja keras kamu yang tadinya diremehkan, direndahkan, atau orang itu melihat kamu tuh nggak baik ya, itu akan terbayarkan teman-teman. Ini ya. Jadi aku sudah membacakan untuk file 1 10 hidup kamu yang kau jalani. Jadi ini akan terjadi sama kamu, entah ada yang sudah terjadi dan saat ini mungkin sudah terjadi. Dia ambil yang baik-baik, buang yang buruk, dan untuk penutupnya aku ingin membuka satu untuk kamu. Comprehension artinya jiwa
perjalanan jiwa adalah perjalanan dari terang ke terang tanpa merubah segalanya dari kamu. Jadi jadilah dirimu sendiri, teman-teman. Nah, perjalanan jiwa itu harusnya memang dari terang ke terang. Jadi kalau misalnya memang kamu menjalani sesuatu yang memang sulit, menjalani sesuatu yang memang merugikan kamu, itu udah bukan jalan terang lagi. Kamu harus lebih mengerti bahwa soul journey, pengalaman hidup atau apapun perjalanan hidup itu tuh kita tuh mencari keterangan, ya. Jadi stop untuk terlalu berhalu-halu juga, greedy, serakah, ya. Karena dasarnya kamu tuh punya ambisi yang bagus, cuman serakah kamu itu yang menjatuhkan kamu kegelapan. Dan aku lihat di sini tanpa harus merubah diri kamu banyak, ya. Coba untuk digeser jalannya menuju jalan terang. Kalau kamu terlibat dengan segala sesuatu yang memusingkan, yang memang itu sekiranya karmik atau apapun, lepaskan. Insya Allah hidup kamu akan lebih enak lagi, ya. Terima kasih yang sudah keteringanku untuk file 1. Semoga kalian suka dan aku akan lanjutkan ke file 2. Halo semuanya, yang sudah memilih. Aku ingin membacakan untuk kalian. Pembacaannya ini panjang, teman-teman. Dan di sini aku akan lihatkan kepada kalian adalah 10 aspek, ya. Dan 1 ini energinya kalian yang kalian sudah pilih tadi. Untuk file 2 kita buka. Teman-teman, di sini kalau saya lihat, ya, kehidupan kamu sekarang ini itu berimpact sama sebuah perjalanan baru, di mana perjalanan baru ini itu akan memberikan pelajaran secara fisik ataupun mental. Jadi ada perubahan. Awalnya ini sudah bagus, ya, untuk kamu yang memilih file 2. Ada journey, ada sebuah perjalanan baru. Kita akan mulai masuk. Oke. Kartu pertama ini bicara mengenai apa yang ada dalam dirimu sekarang. Saya ngelihatnya di sini ada kesedihan, ya. Present self, kamu sekarang ini lagi ke dalam keadaan yang mungkin tidak baik-baik saja. Ada rasa sedih dari dirimu. Ini mungkin terkait dengan ada kartu The Moon. Kartu The Moon itu mungkin kepercayaan dari seseorang, ya, karena ini tuh kartu Moon itu kalau buat sedih berarti ada sesuatu yang mungkin kamu baru belakangan tahu, sesuatu yang kamu tahu di mana ini berakhir karena ada kartu The World. Ada sesuatu yang berakhir di sini karena memang gak jelas gitu loh, dan ini terkait sama rencana. Saya lihat kamu sedih karena kamu merencanakan sesuatu, bisa jadi pekerjaan atau cinta, ya. Ini buat kamu sedih banget. Tetapi ingatlah, ini adalah bagian dari perjalanan baru hidup kamu. Ini yang aku lihat tentang diri kamu sekarang. Jadi kalau aku bisa ngomong sama kamu, segala sesuatunya itu, teman-teman, hal buruk yang memang ditutupi itu pasti akan terungkap gitu loh. Apalagi sesuatu yang ibaratnya kayak kita masuk ke dalam lingkungan di mana lingkungan tersebut itu hidup pikuk, berantakan manajemennya gitu loh. Misal kamu masuk ke kantor tapi dengan manajemen yang berantakan, ya otomatis nggak akan memberikan kenyamanan di situ, dan pasti ada rasa kecewa atau ada segala sesuatu yang mungkin ditutupi.
pada akhirnya kamu tahu bahwa mungkin kamu tidak lagi dibutuhkan. Mungkin kartu The Moon di sini mengindikasikan bahwa adanya kepura-puraan yang berbalut dengan spiritual, dengan sesuatu kebaikan, cinta misalnya. Tetapi yang akhirnya harus kau lepaskan. Mungkin kamu bisa berkaca sama diri kamu, mungkin sudah salah. Segala sesuatu yang tidak transparan itu tidak akan memberikan keabadian, teman-teman. Pasti akan ada kehancuran di situ. Dan di sini yang aku lihat kamu banyak sekali saat ini ya kondisinya lagi bersedih. Karena ya mungkin ada cinta, ada perjuangan di situ, tetapi kartu The Moon di sini menunjukkan sesuatu yang mungkin kau tak tahu. Ternyata di balik perjuangan kamu mungkin ada manfaat. Mungkin ada salah jalan, mungkin ada rencana-rencana jelek, ya itu loh. Ada yang tersirat tapi tidak tersurat di sini. The Moon itu kan ibaratnya kayak kalau sun itu jelas terang, kalau moon itu ibaratnya kayak sesuatu yang redup. Dan bulan itu nggak pernah punya cahaya sendiri, kelihatan indah karena ada bintang, ada planet-planet di sekitarnya yang kasih bantuan cahaya gitu. Nah kalau kamu berdealing dengan orang yang energinya The Moon, energinya itu berarti ada hidden, ada yang disembunyikan. Ya yang disembunyikan itu pasti berat karena ini kartunya kartu mayor. Kartu mayor. The Moon tuh kartu mayor. Jadi ini adalah perjalanan panjang, teman-teman, yang kau jalani sebetulnya. Tapi akhirnya harus ending. Karena apa? Kamu sudah punya banyak rencana. Nggak apa-apa ya. Sebaiknya diikhlasin aja apapun itu. Ini kondisi kamu sekarang. Kemudian yang kedua, kita akan masuk ke dalam aspek namanya aspek materi. Uang, kalau nanya sama saya, uangnya gimana kak? Cuan saya gimana? Nih, kembali dari awal. Get back to the basic. Bisa jadi di sini dibutuhkan perjuangan lagi, teman-teman. Ya, perjuangan lagi. Kenapa? Nih, aku lihat. Mungkin kamu mempergunakan uang kamu itu dengan apa ya? Dengan tidak mikir. Maksudnya gini, kadang-kadang orang punya uang tapi kayak menginvestasikan uangnya itu kayak nggak mikir, yang penting ada gitu, yang penting kamu berbagi, ya mungkin ya berbagi, terus kamu kasih ke orang gitu. Nah di sini yang aku lihat ya, back to basic. Keuangan kamu akan terjaga apabila kamu menyadari sesuatu. Tidak usah terlalu nih ya, harus bersikap apatis dengan uang yang kau investasikan. Jangan sampai uang yang kau investasikan misalnya ngebayarin ngebayarin pacar berlebihan atau apa. Ini kamu harus back to basic. Keuangan kamu tuh harus starting dari nol lagi. Dan sekarang ketika kau mungkin ini ada kaitannya dengan kartu yang di atas, ya, ternyata ada yang terungkap, sudah stop, semuanya stop. Hanya berbagi untuk orang yang membutuhkan saja. Di situ kamu akan selamat, teman-teman. Di situ kamu akan tetap dapat berkah kok. Ya, ini keuangan kamu. Aku bisa bilang keuangan kamu di sini akan lancar jika kamu tahu kemana kamu harus menginvestasikan segala sesuatu. Jangan gampang untuk ngeluarin uang. Aku tahu kamu mungkin orangnya windfall, uang tuh gampang sama kamu, tetapi coba untuk tidak terlalu tidak terlalu menawarkan sesuatu ke orang. Karena jatuhnya nanti kamu
mau dalam pacaran kek, mau dalam apa kek. Sekarang orang itu berpikir easy money. Kalau easy money, jatuh-jatuhnya apa? Jatuh-jatuhnya ngerugiin kamu, ya. Kemudian kita akan masuk ke aspek nomor 3, yaitu aspek mental atau internal communication kamu kepada dirimu. Mbak Digger, kamu lagi ngerasain kayak ketakutan ya. Ini wajar sih teman-teman, karena kalau aku lihat banyak sekali kekhawatiran dalam diri kamu yang sekarang ini mungkin kau harus lawan. Karena ini kamu tuh untuk file nomor 2 ini agak bagus. Kenapa? Karena kamu banyak diberikan kesadaran, ada perjalanan baru loh. Ini bisa jadi perjalanan spiritual secara mental dan fisik. Jadi kamu dihantam. Nih teman-teman, tidak usah khawatir dengan segala sesuatu yang berakhir. Sesuatu yang berakhir, sesuatu yang selesai akan memberikan kekuatan untuk kamu. Dan di sini ya, ikuti kata hatimu mulai sekarang. Gak usah buru-buru, gak usah takut dalam merefleksikan atau mengambil sebuah keputusan. Gak usah buru-buru, harus dipikirin dulu. Kenapa? Karena kamu harus belajar dari kesalahan teman-teman. Ada kartu Death, ada kartu Strength, dan ada kartu Two of Swords. Nah, Two of Swords di sini menunjukkan apa? Menunjukkan adalah mikir-mikir dulu. Kenapa kamu harus mikir-mikir dulu? Karena kamu sebelumnya sudah pernah bertransformasi, kamu sudah melewati hal buruk dan itu menguatkan kamu. Kedepannya, banyaklah berpikir sebelum membuat keputusan. Itu akan membantu perjalanan atau journey spiritual kamu, baik secara fisik maupun mental. Oke? Sekarang kita akan masuk ke kartu nomor 4. Kartu nomor 4 ini bercerita mengenai family atau keluarga. Teman-teman, ini bagus banget, ada handshake loh. Ya. Di sini aku ngelihat nih ada penerimaan ya. Aku ngelihat ada penerimaan. Yang aku lihat di sini ada kartu Knight of Pentacles, Judgment, dan ada kartu The Sun. Ya, ini bukan, ini maksudnya Nine of Cups. Tetapi di sini tuh masih ada kolerasinya dengan The Sun. Kenapa? Karena ada sesuatu yang jelas di sini. Teman-teman mungkin dari keluarga kamu itu keadaannya mulai terkoneksi lagi, mulai akur, mulai ada aware bahwa kalian semua itu ternyata masih saling membutuhkan. Nah, aku ngeliat ada kartu Knight of Pentacles di sini. Ada mungkin kejutan, entah itu dari ayah, entah itu dari ibu, atau dari keluarga kamu, dimana aku bisa ngelihat sih kayak kamu diberikan sesuatu, mungkin nantinya direncanakan untuk mendapatkan sesuatu, ya. Dan aku lihat di sini energi yang terjaga adalah energi yang saling berkomunikasi. Saya ngelihat di sini ada yang memulai untuk silaturahmi lagi, ya. Ini untuk keutuhan keluarga sih aku lihatnya. Jadi apapun yang terkait dengan keluarga, saya ngelihatnya entah kamu, entah kakakmu, entah saudaramu itu yang akan menjadi penengah untuk kalian berakur kembali. Memang ini adalah keluarga. Jadi komunikasi itu penting, ya. Ini yang aku lihat. Ini bisa sudah terjadi atau akan terjadi. Oke, membaca dirimu lebih dalam lagi. Di sini kita punya kartu kreativitas ya, mengenai apa? Oke, teman-teman. Saya ngelihatnya gimana ya kalau mengenai kreativitas? Aku cuman bilang gini, mengenai ide kreatif dan apapun itu ya yang terkait sama yang ingin kau lakukan, sebetulnya tekun aja dengan yang sudah ada. Ini sama kok kartunya dengan
pile satu, nggak usah banyak ide, tekunin aja yang ada dan kamu akan menghadapi masalah, kamu akan melewati masalah. Nih, aku ngelihat kan ada kartu The Hangman, ada kartu di sini Six of Cups, dan ada kartu Four of Pentacles. Artinya nggak usah ngide, PW aja dengan yang kau jalani sekarang. Karena dengan kau PW, dengan yang kau jalani sekarang, dengan semampumu itu, secara timbal balik itu akan bagus buat kamu. Kenapa? Nggak ada uang yang keluar, tetapi orang lebih aware sama kamu, ya. Orang lebih melihat dari sisi dalam kamu. Nggak usah banyak ini itu, jadilah kamu apa adanya aja. Kalau misalnya aku nih, contoh aku nih udah buat video tarot yang begini, ya udah, nggak usah ngide tiba-tiba besok aku mau apa. Karena memang jujur aja sih, kalau aku sendiri melakukan sesuatu yang baru tuh biasanya fail. Jadi aku lebih fokus ke hal-hal yang sudah pernah aku lakukan. Jadi aku nggak mau coba-coba lagi lah, kapok, buang energi, buang tenaga. Dengan kamu di sini menjalani apa yang sudah ada, ya, nggak usah ngide, nggak perlu ngide. Kamu tuh sudah nanti akan mendapatkan kebaikan yang banyak kok, akan mendapatkan respon dan respect yang banyak, dan itu tidak merugikan kamu, ya. Kamu tidak dituntut untuk menjadi atau memiliki program baru, kamu kan nggak nyapres. Nggak usah, ikuti dengan apa yang sudah berjalan, ya. Kalau misal kamu punya program apa gitu, jalanin dulu, sempurnakan dulu yang ada. Nggak usah selalu baru, tapi yang kemarin-kemarin tidak berjalan, ya. Jalani dulu, intinya konsekuen dengan yang sudah kau jalani sekarang. Kemudian kita masuk lagi ke kartu mengenai pekerjaan atau secara fisik, ya, sesuatu yang secara fisik. Aku ngeliat kartu ketujuh, di sini akan ada pekerjaan. Kalau kamu nganggur teman-teman, aku ngelihatnya ada namanya peluang buat kamu nih mengenai pekerjaan kamu, ya, yang sekarang ini. Mungkin banyak kekecewaan, ya. Mungkin kau bertahan dengan kondisimu yang sekarang ini. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang stres ke depannya gimana. Tetapi kalau aku bilang teman-teman, apapun kegagalan itu, ya, aku ngelihatnya akan ada peluang baru yang kau dapatkan. Entah ini kau ngelamar pekerjaan baru, atau nanti memang ada perpindahan posisi. Karena aku lihatnya ada kartu opportunity nih, ada kesempatan. Kalau kamu di sini merasa memang butuh melamar pekerjaan baru, silakan lamar. Karena aku lihat di kantor kamu di sini, ya, karirnya tidak berkembang. Kamu hanya capek aja secara pikiran, mental, dan lain-lain. Ini coba deh, kamu dari sekarang carilah peluang lain. Karena dengan bertahan itu nanti makin nambah kesedihan kamu. Sementara di sini kan memang kamu lagi digembleng secara fisik dan mental. Kalau kamu di sini banyak nerima kena mental, ya berarti kamu akan ada perjalanan spiritual yang baru. Jadi nggak ada salahnya kalau kamu merasakan ketidakadilan, mulai sekarang sedia payung sebelum hujan, ngelamarlah pekerjaan baru, oke? Kalau kamu misalnya bisnis atau apapun, nggak usah banyak ide. Tapi kalau misalnya kamu bekerja ikut orang atau apapun dan tidak memberikan kebaikan buat kamu, mendingan udah resign dan cari pekerjaan baru, ya. Sesimpel itu teman-teman. Bukan ngide ya, kalau ngide beda lagi. Di sini yang paling penting adalah mengenai cinta kamu. Aku agak deg-degan sih kalau baca cinta karena sensitif, ya. Tapi di sini aku akan buka. Oke, hati-hati dengan keserakahan, hati-hati dengan aku bisa bilang di sini kartunya keluar lagi, beware of greed. Kamu harus hati-hati dengan ego kamu, ya. Kita lihat nih kondisi cinta kamu. Karena kamu ingin memiliki King of Cups, King of Pentacles. Teman-teman hati-hati.
kamu akan sakit. Ternyata orang yang mencintai kamu, orang yang sayang sama kamu, dia ada kartu King of Pentacles di sini, kayak mungkin mengharapkan sesuatu yang lebih besar daripada kamu. Kamu berhubungan dengan orang yang mungkin serakah, ya. Ada kartu Ten of Swords. Ten of Swords ini menunjukkan apa? Kisah cinta kamu ini menyakitkan. Ketika kamu bertemu dengan seseorang, mereka melihat kamu adalah kamu nih orangnya, materinya oke. Semuanya oke. Ya, jadi kamu harus berpikir bahwa kamu harus lihat lagi bobot bibit bebek. Coba kamu revisi deh. Aku takut ya, tapi aku gak mau menuduh. Revisi kembali hubungan cinta kamu sekarang, sayang. Revisi kembali. Kenapa aku bilang revisi kembali? Mungkin di balik rasa cinta yang besar ada keserakahan juga di situ. Ya, dan itu akan menyakitkan kamu di akhirnya. Jadi, kondisi kamu sekarang yang paling bagus adalah mengakhiri segala sesuatu yang sebetulnya kalau aku bilang ini mungkin udah hubungannya 1 dan 7. Kepura-puraan. Ya. Harus diselesaikan. Itu aja. Ini takut banget aku bukanya. Tuh bener kan? Kemudian di sini ada kartu apa lagi ya? Aku sumpah aku tidak nyeting apapun ya teman-teman. Kartunya tuh ada yang double-double emang. Kalau ini keluar di kartu pertama maka ada yang double, dan itu memang antara kartu kiri sama kanan ya ada 2 gitu. Jadi aku nggak men-shake atau apapun. Kemudian di sini aku bilang sama kamu, kita masuk ke pembacaan perubahan yang akan datang. Tuh teman-teman, perubahan yang akan datang. Perubahannya ini secara tiba-tiba. Mungkin kau akan dibuat emosi, tetapi kau harus namanya menahan emosi itu. Karena kenapa? Karena keadilan itu akan datang kalau kamu sabar. Kalau ini ada kaitannya dengan masalah cinta atau masalah yang buat kamu sedih, coba deh untuk lebih bersabar lagi dalam memutuskan sesuatu. Karena gini teman-teman, aku membaca di sini adalah energi eksternal yang membuat kamu tuh nggak bagus. Jadi pertimbangkan kembali dengan kepala dingin sebelum memutuskan sesuatu. Kalau kamu menyesal dengan apa yang sudah kau jalani sekarang, coba untuk menerima itu. Dan next ke depannya kalau kau dihadapi pada pilihan lain, jangan buru-buru memutuskan dengan emosi. Ya, karena itu tidak akan bagus. Dan berusahalah untuk di sini jangan suka punya prinsip yang penting berat nanti nyeselnya kemudian gitu. Jangan ya. Dan yang aku lihat perubahan itu adalah kamu di sini lebih bisa mengontrol emosi kamu. Coba untuk kontrol emosi kamu dan nanti kamu akan lihat bedanya kok. Kayak gitu. Nah, kita udah masuk ke kartu nomor 9. Ini mengenai perjalanan spiritual kamu. Oke. Teman-teman, perjalanan spiritual ini simple. Kamu harus banyak menyelesaikan dan mendengarkan anjuran-anjuran dari teman kamu. Selesaikan masalah apa? Teman kamu bilang kamu bodoh masalah cinta loh. Nih, tuh, perjalanan spiritual kamu itu suka beriling dengan yang aneh-aneh. Teman kamu tuh udah sampai nyelak. Wey, apalagi kalau ini masalah cinta, kamu tuh orangnya bodoh apa gimana? Kok masalah cinta kok bisa dipermainkan? Kok bisa sakit hati masalah cinta? Teman kamu tuh udah gonggong dari kemarin, kan gue udah bilang, tapi lo tetap lakuin itu. Coba dengerin kata teman kamu.
nggak cuma masalah cinta aja, yang kamu suka, yang mungkin mereka nggak setuju, coba untuk nggak dilakukan, karena mereka tuh udah kayak kesel nasehatin kamu, udah kayak gimana ya, lo udah gue kasih nasehatin tapi masih tambeng, tapi lo bisa nasehatin orang lain gitu. Ini kamu tuh bermasalah dalam masalah cinta sih teman-teman, saya nggak tahu, tapi ini buat kamu sedih banget. Tapi nggak apa-apa, ada journey, ada perjalanan secara fisik atau mental yang kamu naik derajat, kamu akan happy di sini. Ingat ya, perjalanan spiritualnya adalah dengarkan kata orang-orang di sekitar kamu, mulai pasang kuping untuk mendengarkan, and you will be alright. Dan terakhir di sini nomor 10. Wow. Di sini ada kartu karir dan ambisi. Someone you know is undependable dan insincere. Teman-teman, jika kamu terkait mengejar karir dengan seseorang atau mengejar ambisi dengan seseorang, ya ini bisa karir, bisa cinta, bisa kerjasama, whatever, partnership atau apapun, saya lihat orang yang dekat sama kamu itu tidak setulus itu. High Priestess, Knight of Wands, dan ada kartu Seven of Wands. Ini berarti bahwa yang kau kejar, partner dalam pekerjaan atau cinta, orangnya tidak setulus-tulus itu sama kamu. Ya, tidak setulus-tulus itu sama kamu. Dia cuma mementingkan. High Priestess itu, dia tidak bisa membuat keputusan yang baik untuk kamu. Kamu nanti mau gimana ya? Yang dia lakukan adalah di sini membuat kamu bekerja lebih keras dan dia maju sendiri. Ibaratnya kalau kamu kerja sama bos kamu tuh sebetulnya gak butuh kamu banget, tapi butuh ide kamu. Coba deh, ini kaitannya sama pekerjaan ya, opportunity, kamu cari kantor lain atau pekerjaan lain, itu intinya. Atau kalau kamu di sini secinta-cintanya itu sama orang, percayalah, yakinlah bahwa sebetulnya dia tidak tulus-tulus banget. Kalau kamu merasa kayak dimanfaatkan atau apapun, cari tahu kebenarannya dulu. Oke, teman-teman, aku sudah membuka 10 kartu. Mungkin ini bisa menjadi pelajaran buat aku yang buka tarot juga. Aku tapi nggak milih sih, karena nggak fair. Kalau aku sendiri jujur, aku punya teman yang aku bayar untuk bacain aku. Jangan salah kamu. Aku nggak pernah minta gratisan sih. Di sini perjalanannya adalah gunakan intuisi kamu. Bayangan kamu adalah seekor elang, seekor elang ya, yang terbang tinggi, seperti elang yang terbang tinggi di atas langit sana. Sangat aware, sangat berhati-hati, sangat peka terhadap apa yang terjadi di sekitar kamu. Cukup kamu tuh lebih bisa merasakan insting. Kalau udah tahu nih orangnya kayaknya yang aku ajak kerja sama atau aku ajak bercinta ini kayaknya cuman mau manfaatin aja, udah gunakan insting kamu, tinggalin. Percaya sama insting kamu dan percaya dengan orang-orang yang sudah nyelak kamu. Dengerin advice dari orang-orang terdekat. Jangan tutup kuping, terutama masalah cinta tadi. Udah kebuka banget ya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Apapun jawabannya, apapun hasilnya, nggak usah buat kamu sedih ya, karena ini adalah ya yang harus kau sadari gitu. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. See you and I see you. I love you. Bye bye.